Sepasang suami istri mengalami kecelakaan di flyover Mampang Perapatan Jakarta Selatan yang diduga karena pemasangan alat peraga kampanye mengganggu pengguna jalan. Jadi laka di flyover mana ini? Kecelakaan gara-gara plang-plang. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan sepasang suami istri lansia mengalami luka-luka setelah mengalami kecelakaan di flyover Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Dalam video berdurasi 14 detik tersebut, terlihat bahwa pasangan lansia itu kecelakaan disebabkan alat peraga kampanye yang mengganggu pengguna jalan. Menanggapi peristiwa tersebut, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengimbau agar masyarakat melapor apabila melihat adanya pemasangan alat peraga kampanye yang mengganggu pengguna jalan. Spanduk dan baliho caleg yang ngalangin dan bahkan mengalahkan korban lah. Semua kendaraan dinas polisi? Iya semuanya dinas Polri karena itu kan ini ada dari Korlantas udah ada TR untuk kita lebih ya udah Pak. Ya pemirsa, lalu bagaimana sebenarnya ketentuan pemasangan APK di jalan raya? Sudah ada pihak dari Bawaslu DKI Jakarta, Bapak Burhanuddin. Selamat pagi Pak Burhanuddin, kami ingin tahu sebenarnya peraturannya untuk pemasangan alat peraga kampanye di jalan raya itu seperti apa Pak? Ketentuannya Pak. Baik, terima kasih. Pemasangan alat peraga kampanye di wilayah DKI Jakarta sudah diatur di SK KPU DKI Jakarta 363 bahwa tempat-tempat yang dilarang salah satunya adalah flyover, kemudian JPO, kemudian jalan protokol dan taman yang sudah diatur di SK 363 KPU DKI Jakarta. Kejadian yang di Mampang ini adalah keprihatinan kita bersama bahwa pemasangan alat peraga yang tidak tertib ini kemudian menimbulkan korban. Kita berharap bahwa ini tidak ada kejadian lagi di DKI Jakarta. 2-3 hari ini kami bersama seluruh jajaran Pemda DKI Jakarta dan seluruh stakeholder sudah turun ke lapangan untuk membersihkan alat-alat peraga kampanye yang melanggar, walaupun belum semuanya bisa kami tertibkan. Terkait dengan kejadian di Mampang, kami sudah koordinasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemarin. Kami rencananya malam ini jam 9 malam akan menertibkan alat peraga kampanye, terutama di JPO yang membahayakan pengendara jalan. Kami memang memiliki keterbatasan untuk penertiban ini karena persoalan personil. Tetapi kami komitmen bahwa kami ingin pelaksanaan pemilu di DKI Jakarta ini berjalan secara baik, berjalan secara tertib, termasuk soal pemasangan alat peraga kampanye yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kampanye di wilayah DKI Jakarta. Baik Pak Burhanuddin, masa kampanye ini kan sudah berlangsung beberapa bulan ya Pak, artinya APK yang terpasang di flyover yang sebenarnya ini menyalahi aturan juga sudah cukup lama terpasang, namun mengapa baru penindakannya sekarang Pak? Setelah ada korban bisa dikatakan begitu? Ya, kami sudah melakukan penindakan sudah lama sebenarnya, tapi tidak diekspos. Kami sudah mengeluarkan 14 rekomendasi, baik di tingkat provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota maupun di tingkat kecamatan. Tapi tadi karena cukup banyak yang dipasang, maka setelah kami tertibkan bersama pemerintah daerah, kemudian terpasang kembali. Ini kan yang menjadi persoalan di kita, ketika kemudian sudah ditertibkan, kemudian dipasang kembali oleh peserta pemilu atau kemudian relawan. Ini yang menyulitkan kita juga, sehingga kita dalam melakukan penertiban bersama pemerintah daerah dan stakeholder itu dicicil karena memang tadi keterbatasan personil. Baik, lalu apakah ada sanksi Pak yang akan dikenakan kepada baik itu partai politik ataupun mungkin calon anggota legislatif misalnya yang APK-nya terpasang dan menyalahi aturan tadi? Kalau aturannya dalam pemasangan alat peraga kampanye ini memang karena ini adalah sesuai dengan undang-undang, kemudian Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian tadi SK KPU 363, maka sanksinya sebenarnya hanya sebatas administratif. Sebenarnya Bawaslu punya kewenangan untuk menjadikan sebagai pelanggaran administratif. Sanksinya itu adalah pencopotan alat peraga kampanye. Itu saja sanksinya kalau di dalam aturan kepemiluan kita. Baik, terima kasih Bapak Burhanuddin dari pihak Bawaslu DKI Jakarta atas informasi dan waktunya untuk TV One. Terima kasih Bapak.